Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita memasuki hadis ke 29 ya. Hadis 29, hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Seperti biasa ya, saya bisa dibantu. Gimana? Oh, hadisnya ya, monggo, silakan. Siap. Silakan. Pak Azwar, silakan. Silakan. Ya dicoba dulu. Mana? Al-haditsu tasi'a wal 20 ya. Iya. An Mu'adz bin Jabal qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni Minan nar ya. Minan nar itu. Yub'idni minan nar qala laqad sa'alta an abi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi ta'budullaha La tusyrik bihi syai'a. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Wa tuqimu sholata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu Tudfi'ul khati'ata was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail thumma tatajafa junubuhum anil madajir hatta balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zurwati sanani wa amuduhu ya. Wa amudi benar ya. Bira oh ya bi ya tapinya. Bira sil amri wa amudi wa dzurwati sanami. Ya, lanjutkan. Qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islam wa amudu shalah wa zurwatu sanamil jihad al-jihad wa dzurwatu sanamihi al-jihad. Ya, bukan jihad ya. Jihad. Bimalaki dzalika kullihi. Ya, bimalaki dzalika kullihi. Bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisanihi qala kuffa alayka hadha qultu ya
ya Nabiullahi wa inna lamu'akhadhuna wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu natakkalamu bih. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw qala ala manasirihim illa fasaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmidzi waqala haditsu hasanun sahihun. ya haditsun hasanun sahih. Selanjutnya lughatul hadis. lughatul hadisi al-kalimatu sa'altu an 'azimin ay sa'altu an 'amalin 'azim. As-sawmu jannatun As-sawmu junnatun ay wiqayatun li sahibihi minan nari. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i ay tafaraqa junubuhum mawadi'ul madaji'i ay annahum la yattaji'una wa la yad'una junubahum 'ala hadhihi al-madaji' yaqumuna al-layla wa yad'una Allah 'azza wa jalla rabban wa rahaban. Zirwatu sanamihi ay al-zirwatu huwa at-tarful a'la min kulli shay'in. Malaku dhalik ma yajma'u laka dhalika kullahu. Sakilatka ummuka ay faqadatka ummuka wa hadhihi al-kalimatu la yuradu biha 'ala haqiqatiha wa innama hiya kalimatun Darijatun 'inda al-'arab. Lidzalik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u 'ala ahadin bimithli hadha wa innama hadhihi kalimatun zahiruha annaha da'watun 'ala faqdani al-umm walakinnaha la turadu 'ala zahiruha innama hiya kalimatun tajri majral lisan 'inda al-'arab sabiqan tuqalu wa yuradu biha syaddul intibah. Yakubun nas ay yalqiyan nas fin nari Hasaidu alsinatihim ay ma takallamat bihi alsinatuhum min al-ithm. Iya. Sebentar kita baca dulu ya terjemahnya ya. Al-haditsu tasi'a wal 'ishrun, hadis ke-29 dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi mengatakan, laqad sa'alta an 'azim, ya, sungguh kamu telah bertanya tentang perkara yang besar. Ya, bertanya tentang perkara yang besar, maksudnya amal yang besar, ya. Sa'alta an 'azim ay sa'alta an 'amalin 'azim. Engkau bertanya tentang amal yang agung. Amal yang agung, ya, dari sisi kedudukan maupun dari sisi, ya, tingkat kesulitannya, ya, disebut 'azim. Kenapa tuh, Mbak? Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ya, namun sesungguhnya hal itu akan benar-benar menjadi mudah bagi siapa saja yang Allah Ta'ala memudahkan untuknya. Ya, jadi amal yang besar ini, ya, yang kedudukannya agung dan besar dari sisi tingkat kesulitannya, itu akan bisa menjadi mudah untuk dilakukan oleh seorang hamba jika Allah memberikan kemudahan baginya, ya, sehingga di sini menunjukkan bahwa
seseorang itu apabila dia ingin mencapai kemudahan di dalam menjalankan agama, dia wajib untuk senantiasa beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ini mengandung ghayah dan mengandung wasilah. Ya, iyyaka na'budu ini ghayahnya, tujuannya apa? Beribadah kepada Allah. Ya, wa iyyaka nasta'in dan meminta pertolongan hanya kepadamu, ini wasilahnya. Ya, sarananya untuk bisa mencapai ibadah yang benar, ya. Agar mencapai kemudahan dalam mewujudkan ibadah itu adalah isti'anah. Kemudian ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, dan engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul baita, dan engkau berhaji di rumah Allah. Berarti ini apa ini? Rukun Islam, ya. Kemudian thumma qala ala adulluka ala abwabil khair, ya. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun, ya, puasa itu adalah junnah, ay wiqayatun li sahibihi minan nar. Yaitu junnah itu perisai, ya, atau wiqayah, pelindung bagi orang yang mengerjakannya dari siksa neraka. Ya, jadi puasa itu sebagai perisai dari siksa api neraka. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu memadamkan, ya, kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ini menunjukkan bahwa, ya, sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Wa salatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam, ya. Yaitu salat qiyamul lail, ya, salat tahajud dan semacamnya. Tsumma tala, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, Quran surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Disebutkan di sini tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i, ya, tafaraqa junubuhum mawadhi'al madhaji'i, ay annahum la yattaji'una wa la yad'una junubahum ala hadhil madhaji'. Ya, jadi lambung mereka itu, ya, terpisah dengan tempat-tempat madhaji', tempat-tempat tidur mereka. Ya, bahwasanya mereka itu tidak merebahkan tubuh mereka dan tidak meletakkan, ya, lambung-lambung mereka di atas tempat tidur ini, al-madhaji' ini. Apa yang dilakukan? Yaqumunal lail, ya, mereka menegakkan salat malam, wa yad'unallaha azza wa jalla raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan harap dan cemas, ya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dzirwatu atau wa dzurwati sanamihi atau wa dzirwati sanamihi. Maukah aku kabarkan kepadamu bi ra'sil amri, tentang pokok urusan, ya, wa amudihi, dan tiangnya, wa dzirwatu sanamihi, dan puncaknya. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam, jadi pokok segala sesuatu itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan, ya, tiangnya, tiang Islam itu adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad, ya, sedangkan puncak Islam, ya, maksudnya kenapa dikatakan puncak Islam di sini adalah al-jihad, ya. Kenapa dikatakan al-jihad? Karena jihad itu adalah pengamalan agama yang paling tinggi. Ya, karena seseorang itu tidak akan mendapati pengamalan agama yang di situ tergabung di dalamnya mengorbankan harta,
ya, kemudian waktu dan nyawa gitu ya di dalam menjalankan jihad. Adapun yang lain-lain mungkin hanya mengorbankan harta, tenaga, ya mengorbankan waktunya kan gitu ya. Tapi kalau jihad ini semua apa yang dimiliki itu dikorbankan demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai padahal mengorbankan jiwa. Makanya kemudian disebut sebagai puncak pengamalan agama Islam. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, ya. Sebentar, di sini disebutkan dzirwatu sanami, adzirwatu huwa tarful a'la min kulli syai'. Ya, dzirwah itu adalah ya puncak yang paling tinggi dari setiap sesuatu. Ya, puncaknya itu adalah dzirwah. Malaku dzalik ma yajma'u laka dzalika kullahu. Malaku dzalik itu maknanya apa yang mengumpulkan bagimu semuanya. Ya, sesuatu yang bisa mengumpulkan semuanya. Ya, jadi sabda Nabi tadi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, ya, maukah aku kabarkan kepadamu ya tentang sesuatu yang mengumpulkan semua itu, semua kebaikan-kebaikan yang disebutkan sebelumnya tadi. Fakultu, maka aku berkata, bala ya Rasulullah, ya tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, maka kemudian Nabi memegang lisannya, ya. Wa qala, sambil Nabi mengatakan, kuffa 'alaika hadza. Kuffa 'alaika hadza, ya. Jadi tahanlah atasmu ini. Maksudnya apa? Gunakan lisanmu itu untuk berkata yang baik atau diam dari berkata yang buruk. Itu akan bisa menjadikan seseorang menjalankan semua kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan taufik kepada seseorang yang menjaga lisannya untuk bisa apa? Melakukan amal-amal kebajikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar, yang lurus, yang tidak mengandung kedustaan. Ya. Apa yang akan dihasilkan dari bertakwa dan menjaga lisan ini? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Salah satu makna memperbaiki amal itu maknanya Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk beramal soleh. Ya, untuk bisa mengamalkan amal-amal yang baik. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian ya, qultu ya Nabi Allah wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Aku berkata, wahai Nabi Allah, ya, dan sesungguhnya kami ini nanti apa benar-benar disiksa dengan sebab apa yang kami ucapkan gitu ya. Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, apakah yang kita ucapkan itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan nanti akan bisa mengantarkan kita ini untuk diazab karenanya gitu ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, sakilat ka ummuka. Ya, sakilat ka ummuka itu maknanya faqadat ka ummuk, maksudnya ibumu kehilangan kamu itu. Ibumu kehilangan kamu. Sakila itu artinya kematian ya. Mati. Jadi ibumu kehilangan apa? Dirimu. Wa hadhil kalimah la yuradu biha ala haqiqatiha. Ya, jadi kalimat ini tidak dimaksud dengan maksud hakikatnya. Wa innama hiya kalimatun darijatun indal Arab. Ya, namun ini hanyalah kalimat yang biasa beredar di tengah bangsa Arab, ya, yang menjadi ungkapan saja. Ya. Jadi di tengah-tengah bangsa Arab itu ada beberapa kalimat-kalimat yang diucapkan tapi tidak dimaksudkan hakikat pada lafaz tersebut. Salah satunya kalimat ini, sakilat ka umuk. Ini hanya sebagai untuk mengungkapkan suatu perasaan dengan kalimat-kalimat semacam ini. Lidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'u ala ahadin bimithli hadza. Ya, oleh karena itu
Nabi SAW itu tidak menyeru kepada seorang pun dengan semisal hal ini. Wa innama hadhi kalimatun zahiruha annaha da'watun ala faqdanil walakinnaha la turadu ala zahiriha, ya. Jadi disebutkan sesungguhnya, ya, kata yang semacam ini secara zahirnya adalah, ya, sebagai doa, ya, agar seseorang itu ini yang hilang itu yang mati ibunya, ya, gitu ya. Kehilangan ibunya gitu. Maksudnya adalah sakilat kaumuka itu maknanya mudah-mudahan ibumu itu mati, nah gitu. Meninggalkanmu, mati. Tapi bukan begitu secara maksud dari penyebutan kalimat ini, ya. Jadi secara zahirnya tampak adanya doa untuk hilangnya ibu atau kematiannya seorang ibu, ya. Akan tetapi ini tidak dimaksudkan, ya, sesuai dengan zahirnya kalimat. Innama hiya kalimatun tajri majral lisan 'indal Arab sabiqan tuqalu wa yuradu biha syaddul intibah. Nah ini. Jadi kalimat ini hanyalah, ya, berlaku di tengah-tengah lisan bangsa Arab, ya, di masa dahulu. Itu dikatakan dengan tujuan apa? Dengan tujuan dan maksud untuk memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan agar orang itu benar-benar memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan olehnya. Ya, jadi bukan dimaksudkan secara hakikatnya. Ya, sehingga kalimat seperti ini, ya, kalau ada di tengah-tengah masyarakat kemudian digunakan dengan maksud-maksud yang bukan secara zahirnya, maka ini tidak ada masalah. Ya. Kalau di negeri kita apa, di sekitar kita apa, kalimat apa seperti ini? Bukan apa ya? Kalimat-kalimat yang secara zahirnya itu, ya, tidak dimaksudkan di dalam pembicaraan. Apa kira-kira? Enggak ada, ya? Gitu. Nah, yang paling dikenal gitu. Maksudnya ungkapan itu memang terkenal, tapi dimaksudkan bukan secara zahirnya. Apa kira-kira? Gitu ya. Kalau ini kan kalimatnya mudah-mudahan ibumu mati, kan gitu ya. Mudah-mudahan kamu kehilangan ibumu, ya, ibumu mati, kan gitu. Nah itu kalau dalam bahasa Arab itu ungkapan, kata yang beredar di tengah-tengah lisan manusia tapi tidak dimaknai apa? Secara zahirnya, ya. Tujuannya hanya untuk orang yang mendengar itu agar benar-benar memperhatikan apa yang diucapkan, agar terjaga dari apa? Dari ngelamunnya, nah gitu. Apa ya kira-kira? Enggak ada kayaknya, ya, atau mungkin kita yang belum tahu. Nah, kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, ya, wahal yakubun nas ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, ya. Dan, ya, tidakkah manusia itu dilemparkan, ya, ke dalam neraka ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, ya. Au qala ala manakhirihim, atau, ya, Nabi mengatakan atas hidung mereka, ya, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena sebab hasil dari, ya, ucapannya. Ai ma takallamat bihi alsinatuhum minal itsmi, yaitu apa yang diucapkan oleh lisan mereka dari perbuatan atau perkataan yang mengandung dosa. Nah, ini adalah makna, ya, berkaitan dengan matan hadis. Silakan selanjutnya qawaid mustambatatun minal hadits tasi wal 20. Siapa sekarang? Mas Tiga. Silakan.
ثالثا أسباب دخول الجنة يسيرة لكن على من يسر الله على من يسرها الله عليه فادعوا الله بالتيسير وأنه ليسير على من يسره الله عليه. رابعا فضل الصيام في الوقاية من النار والصدقة في ذهاب الخطايا وفضل قيام الليل والصلاة والدعاء. خامسا أهمية العناية برأس الأمر وهو الإسلام فهو رأس ماله في الدنيا والآخرة. سادسا أهمية الصلاة فهي عمود الدين والدين يسقط بلا عمود. سابعا أهمية وشرف الجهاد في سبيل الله وأنه أعلى شعائر الدين. ثامنا خطورة اللسان وأنه يورث المآلف. تاسعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل وكذلك التدرج في بيان الأهم فالأهم فأخذ بلسانه. عاشرا حرص الصحابة على التعلم وإزالة كل إشكال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. 11 جواز إطلاق الكلمات والأقوال الدارجة على اللسان والتي مشتهرة عند العرب وهي في ظاهرها مذمومة لكن ظاهرها غير ya, lakin zahiruha ghaira muradin ya. Takilat kaumuka. Naam, fawaid mustanbatatun minal hadits tasi' wal 20 ya, faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ke-29. Sebetulnya hadis ini ya fawaidnya banyak sekali ya, karena hadis ini mencakup segala kebaikan di dalamnya. Ya, kunci-kunci segala kebaikan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mulai dari yang besar kemudian mengerucut pada yang lebih sempit sampai pada yang paling ringkas ya. Sampai pada akhirnya Nabi mengisyaratkan untuk menjaga lisan, yang mana menjaga lisan itu kunci daripada seseorang itu bisa mencapai kebaikan-kebaikan yang besar. Nah, disebutkan di sini yang pertama syiddatu hirsis sahabati wa su'aluhum al-mutatabi'u an tariqil jannah. Jadi semangatnya para sahabat ya, besarnya semangat para sahabat dalam menuntut ilmu ya, dan pertanyaan mereka yang berturut-turut tentang jalan menuju surga. Ya, ini menunjukkan bahwa semangat mereka dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu sangat terlihat dari hadis ini. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ya, setelah Nabi menawarkan kepada beliau ya tentang perkara-perkara kebaikan, maka beliau sangat berkeinginan agar Nabi menyampaikan kebaikan itu kepadanya ya. Bahkan kemudian timbul ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan beliau sehingga ya mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, al-a'malus salihatu sababun lidukhulil jannah. Ya, amal saleh itu sebab untuk masuk ke dalam surga. Kemudian kalau rahmat Allah apa? Karena Nabi mengatakan lan yadkhulal jannata ahadukum illa birahmatihi subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan pernah seorang pun dari kalian itu masuk surga kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Nabi menyampaikan seperti ini, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk juga anda wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan wala ana, termasuk juga saya, illa an yataghammadani Allahu birahmatin wa fadlin. Ya, kecuali ya Allah telah mencurahkan kepadaku itu rahmat dan karunia-Nya ya. Nah, sekarang apa ya yang membedakan antara sebab ya amal soleh itu sebab memasukkan seseorang ke dalam surga dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Ya, apa maksudnya di sini? Jadi di antara penafsiran para ulama, penjelasan para ulama ya, bahwa ya masuk surga itu sebabnya adalah amal soleh. Ya, sebabnya adalah amal soleh. Tapi yang menentukan seseorang itu bisa masuk surga bukan amal solehnya.
Ya, kenapa? Karena surga itu nilainya mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan amal soleh seseorang. Bahkan kalau seandainya seseorang itu ya ditimbang seluruh amal solehnya dengan salah satu nikmat Allah yang Allah berikan semasa hidup di dunia, katakanlah nikmat mata saja misalnya, maka tentu seluruh amal soleh seumur hidupnya seseorang tidak akan bisa mengalahkan besarnya kenikmatan mata, belum lagi kenikmatan yang lain. Sehingga ya kalau sifatnya iwadiyah, istilahnya iwadiyah itu nilai bandingnya gitu ya. Kalau seandainya surga itu dibanderol dengan amal-amal soleh seseorang, itu tidak akan pernah tidak akan pernah setara. Tidak akan pernah setara. Sehingga amal soleh seberapapun besarnya manusia itu tidak akan pernah bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga seseorang itu bisa masuk surga adalah penyebabnya karena rahmat Allah. Rahmat Allah saja yang membuat orang itu bisa masuk surga. Karena rahmat Allah itulah yang setara dengan surga itu sendiri. Ya. Namun untuk menggapai rahmat Allah dibutuhkan yang namanya amal soleh sebagai sebab untuk meraih rahmat Allah itu sendiri, yang menjadi tiket untuk masuk ke dalam surga. Nah, sehingga tetap berkewajiban kita untuk beramal soleh. Namun ketika kita beramal soleh, jangan pernah di dalam diri kita itu terbersit bahwa amal soleh kita inilah yang kita andalkan untuk bisa masuk surga. Karena tidak mungkin kita mengandalkan amal soleh kita. Ya, tapi kita melaksanakan amal soleh itu sebagai sebab untuk memasukkan kita ke dalam surga dan meraih rahmat Allah dengan amal-amal soleh tersebut. Ya, jadinya orang itu akan terus meningkatkan amal solehnya tanpa akan muncul perasaan merasa cukup dan ujub dengan amal solehnya. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena amal soleh tidak bisa menjadikan orang itu masuk surga, ya, tapi bisa menjadikan sebab untuk meraih rahmat Allah yang menjadikan dia masuk surga. Wa anna dukhulaha mutarattibun ala arkanil islamil khamsah, dan bahwasanya memasuki surga itu ya tercakup di dalam rukun Islam yang 5. Artinya kalau seseorang itu berusaha menyempurnakan rukun Islamnya yang 5, maka dia pasti akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah asbabu dukhulil jannati yasiratun. Jadi sebab-sebab memasuki surga itu mudah. Ya. Berdasarkan juga kemudahan syariat Islam itu sendiri, ya. Allah menjadikan Islam itu sebagai agama yang mudah, ya. Innad dina yusrun, kan gitu ya. Sesungguhnya agama ini adalah mudah, ya. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian itu kemudahan, tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Sehingga hakikatnya sebab masuk ke dalam surga itu tidak sulit. Lakin ala man yassarahallah alaihi. Ya, akan tetapi ya, kemudahan masuk surga itu adalah berlaku untuk orang yang Allah Ta'ala mudahkan dia masuk surga. Yang menjadikan manusia itu kemudian sulit untuk masuk surga, sedangkan sebab yang ditempuh itu sebetulnya mudah, itu adalah faktor-faktor yang ada pada diri mereka, ya, kelemahan-kelemahan yang ada pada diri tiap-tiap manusia, baik secara internal maupun eksternal. Ya, baik faktornya adalah dakhiliyah atau kharijiyah istilahnya gitu. Faktor internal atau faktor eksternal. Kalau faktor internal manusia itu diberikan yang namanya potensi fujur. Ya, ada hawa nafsu yang melekat pada dirinya. Yang mana hawa nafsu inilah yang sering memerintahkan untuk berbuat keburukan dan berusaha untuk mendorong seseorang itu agar menganggur dari melakukan ibadah. Ini faktor hawa nafsu, ya. Belum lagi nanti ada faktor kelalaian, ya. Belum lagi nanti ada faktor al-jahalah, kebodohan, ya. Dan macam-macam dari faktor-faktor internal yang ada pada diri
tiap-tiap manusia yang menghalangi dia untuk bisa mewujudkan sebab-sebab masuk surga dengan mudah. Kemudian ada faktor kharijiyah, faktor eksternalnya, syaitan. Ya. Kemudian lingkungan yang buruk, orang-orang yang tidak mendukungnya di dalam kebaikan. Ya, ini semuanya adalah masuk kategori faktor-faktor eksternal yang membuat seseorang itu terhalangi dari mengambil sebab-sebab untuk masuk surga. Nah, sehingga ya dengan adanya dua faktor tersebut dalam menghalangi seseorang mengambil sebab-sebab masuk surga, itulah menjadikan orang tersebut kesulitan untuk memenuhi sebab-sebab agar masuk surga. Disitulah kebutuhan kita ya atas pertolongan Allah dan hidayah serta taufiknya. Fada'ullaha bitaisir, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memudahkannya. Wa annahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi, dan bahwasanya ya sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah perkara yang mudah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan kepadanya. Yang keempat adalah fadlus siyam fil wiqayati minan nar, keutamaan puasa di dalam menjaga dari siksa api neraka. Ya, jadi puasa itu wiqayah ya, junnah, perisai ya, perisai dari siksa api neraka. Seseorang yang banyak berpuasa di kehidupan dunia ini, maka dia akan memperkuat wiqayahnya, memperkuat ya junnahnya, ya, perisainya, sehingga tidak akan atau sulit untuk terkena api neraka. Wasadaqatu fi dhihabil khataya, ya, dan sedekah itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Termasuk juga sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan memadamkan kemurkaan Allah. Itu sedekah. Ya, bahkan orang yang melakukan rutinitas kemaksiatan itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia juga merutinkan sedekah. Ya. Bukan berarti kemudian yang penting rutin sedekah, maksiat jalan terus, juga bukan gitu ya. Tapi kalau ada orang itu yang dia itu sulit untuk meninggalkan kemaksiatan, namun dia juga termasuk ahli sedekah, maka melalui sedekahnya itu Allah ya tidak memurkainya, ya, tidak memurkainya. Ya, dan bahkan bisa menjadi sebab untuk tergugurkannya dosanya. Wa fadlu qiyamil laili was salah wad du'a, ya, dan keutamaan menegakkan salat malam ya dan salat serta berdoa. Nah, ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima, ahamiyatul inayati bi ra'sil amri wa huwal islam fa huwa ra'su malihi fid dunya wal akhirah. Jadi pentingnya memperhatikan pokok segala sesuatu, yaitu Islam. Ya. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada Islam itu, yaitu dengan cara memeluknya, mengimaninya, kemudian mempelajari Islam itu dan mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, serta kemudian mendakwahkannya dan membelanya. Fahuwa ra'su malihi fid dunya wal akhirah, ya, dia Islam itu adalah modal utama hidupnya ya di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi agar seseorang itu benar-benar di atas kebaikan, maka dia harus punya modal Islam pada dirinya. Dia harus muslim. Dia tidak akan mendapatkan segala kebaikan jika dia tidak berada di atas agama Islam. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala perintahkan kita untuk tetap memeluk agama Islam ini sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, dan janganlah kamu mati kecuali ya termasuk dari kalangan orang-orang yang beragama Islam. Kemudian yang keenam, ahamiyatus sholati fahiya amududdin, ya, pentingnya salat dan dia adalah tiangnya agama, ya, penyangga daripada Islam. Wad-dinu yasqutu bila amud, ya, agama ini akan bisa runtuh jika tanpa ada tiang yang menyangganya. Ya, maknanya apa? Seseorang yang meninggalkan sholat itu hakikatnya telah menggugurkan atau
meruntuhkan bangunan keislamannya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, kan gitu. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir, ya. Jadi bangunan salatnya itu akan runtuh dengan sebab tidak memperhatikan tiang-tiang yang menyangganya, yaitu salat. Kemudian yang ketujuh adalah ahamiyatu wa syarafil jihad. Pentingnya dan mulianya jihad fisabilillah. Wa annahu a'la sya'iriddin. Dan bahwasanya jihad itu adalah syiar agama yang paling tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa jihad fisabilillah itu adalah puncak pengamalan Islam. Karena semua potensi yang dimiliki oleh manusia itu dikorbankan di dalam mewujudkan jihad fisabilillah, ya, sampai pada nyawa sekalipun. Yang menunjukkan bahwa jihad itu adalah amal soleh yang tertinggi, yang manakala seseorang mewujudkannya maka dia akan mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah. Kemudian yang kedelapan, khuturatul lisan wa annahu yuridul mahalik. Jadi bahayanya lisan, ya, tentu bahaya yang tidak dijaga, ya, lisan yang tidak dijaga. Dan bahwasanya dia itu sebagai sumber dari segala macam kebinasaan. Nah ini, ya, lisan itu anggota badan yang tidak bertulang, yang mudah untuk digunakan, namun hasil yang dimunculkan itu besar. Baik itu hasil kebaikan dari lisan atau hasil keburukan dari lisan, itu dihasilkannya itu apa? Sangat berbahaya, sangat besar. Ya, sehingga lisan yang mudah untuk keluar darinya berbagai macam perkataan hendaklah benar-benar dikendalikan agar tidak menjadi sumber kebinasaan. Makanya kemudian ada keterangan dari para ulama bahwa lisannya seorang mukmin itu adalah di belakang akalnya. Jadi akalnya seorang mukmin itu berpikir baru kemudian berbicara. Ya. Sedangkan lisannya orang munafik itu di depan akalnya. Lisan bicara baru dipikir. Nah itu. Ya. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau lisan yang berbicara terlebih dahulu, katakanlah yang keluar darinya itu adalah keburukan, baru tersadarkan setelahnya, gitu ya, maka ini adalah sebuah kesia-siaan. Karena lisan itu sudah terlanjur dilepas begitu saja tanpa dikendalikan dengan akal. Oleh karena itu mengedepankan akal sebelum bicara, ya, ini adalah salah satu daripada usaha seorang mukmin dalam menjaga lisannya. Kemudian yang kesembilan, tapi begini ya, agar seseorang itu untuk bisa, ya, mengendalikan lisan itu dengan baik, dengan mudah, selain kita minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua adalah dengan berusaha membersihkan hatinya. Kenapa? Karena lisan itu kalau kata para ulama itu gayungnya hati. Lisan itu akan mengungkapkan segala apa saja yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya dalam keadaan baik, bersih, maka yang muncul dari lisannya ya baik-baik saja. Ya. Muncul dari lisannya itu zikrullah apabila hatinya dipenuhi dengan zikrullah. Ya. Hatinya dipenuhi dengan ilmu, maka yang keluar itu adalah ilmu dari lisannya. Kalau isinya hatinya itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang sampah istilah gitu ya, maka yang keluar pun juga akan sampah. Ya, lisannya ini akan mengeluarkan berbagai macam sampah yang tersembunyi di dalam hatinya. Sehingga supaya seseorang memiliki lisan yang baik, maka dibutuhkan untuk menjaga hati agar tetap di atas kebaikannya. Kemudian yang kesembilan, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qauli wal fi'li wa kadzalika tadarruj fi bayanil ahammi fal aham fa akhadha bilisani. Jadi ini adalah merupakan bagusnya metode mengajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu dengan perkataan beliau maupun perbuatan beliau. Ya, contohnya seperti disebutkan di sini, wa kadzalika tadarruj fi bayanil aham fal aham. Demikian juga di dalam memberikan step by step atau bertahap, ya, tahapan-tahapan di dalam menjelaskan perkara paling penting, kemudian perkara penting berikutnya.
Jadi kan Nabi awal itu apa? Menjelaskan yang paling utama, rukun Islam. Kemudian setelah itu menjelaskan beberapa amal-amal kebaikan. Setelah itu mengerucut kepada apa? Menjaga lisan. Yang itu semuanya ya dari yang besar kemudian mengerucut lagi. Itu akan membuat orang yang mendengarkan itu akan lebih bisa memahami penjelasan dan akan lebih tertancap karena bersifat sistematis. Kan baru-baru ini kan para ahli kan menemukan ya cara terbaik untuk belajar itu diantaranya adalah menggunakan mind mapping kan gitu ya. Tony Buzan apa namanya ya tokohnya itu. Dia bikin mind mapping ya, mengelompokkan sesuatu supaya apa akal itu apa otak itu bisa mudah untuk memahami dan mengingatnya, memasukkan ke dalam memorinya. Ya. Nah itu pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk juga menggunakan bilangan-bilangan tertentu. Nabi kan pernah mengatakan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi. Ya. Yang mereka nanti akan mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Setelah itu baru Nabi menyebutkan 1, 2, 3, 4 sampai 7. Itu memudahkan sekali ya bagi orang yang mendengar ya agar supaya bisa mengingat apa yang disabdakan Nabi. Ya. Salah satun kan gitu ya. Nabi kan begitu. Ada 3 orang atau 3 golongan yang tidak ya diperhatikan oleh Allah, yang tidak diajak bicara oleh Allah gitu. Itu sering sekali Nabi menyebutkan atau menggunakan bilangan-bilangan ini. Ya. Itu membuat seseorang itu akan lebih mudah untuk memahami. Ya, termasuk juga kalau misal antum khutbah Jumat itu kan selain antum memudahkan untuk menyampaikan karena sistematis gitu ya. Yang kedua ketika antum menggunakan beberapa poin gitu kan untuk disampaikan, itu juga akan memudahkan orang yang mendengarkan untuk bisa mengingatnya. Misalnya antum menyampaikan ada 3 amal soleh yang seharusnya setiap hamba tidak meninggalkannya dalam sehari-hari, misal gitu. Nah, itu kan akan memudahkan orang yang apa? Mendengarkannya untuk bisa menghafalnya. Oh ya tadi khotibnya mengatakan 3 kebaikan, 3 amal soleh. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Katakanlah lupa dia dari penjelasan per poin-poinnya, tapi pesan poinnya itu sudah ditangkap sama mereka. Oh amal soleh pertama, amal soleh kedua, amal soleh ketiga, selesai. Ya misalnya dia lupa dengan penjelasan antum amal soleh pertama itu ini, penjelasannya seperti ini, penjelasan kedua seperti ini, tapi nggak ada masalah. Yang penting apa? Poin utamanya sudah didapatkan. Itu cara yang terbaik dan ini meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjelaskan. Ya, apalagi Nabi itu, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Yub'atsu mu'alliman, diutus oleh Allah sebagai seorang guru, sehingga metodologi dalam mengajar itu tentu Allah berikan. Ya, Allah bekali Nabi SAW dengan metodologi terbaik dalam memberikan pelajaran. Kemudian yang ke-10 hirsus sahabati ala ta'allum wa izalatu kulli iskalin. Ya, jadi semangat para sahabat untuk belajar dan menghilangkan segala permasalahan, ya, problematika, kesulitan. Jadi ini selayaknya ya kita teladani, karena selama seseorang menganggap bahwa dirinya itu buruk jika dalam keadaan jahil ya terhadap agama, maka disitulah seseorang itu harus selalu bersemangat dalam menambah pengetahuannya kepada agama. Wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Ini diisyaratkan dengan perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ya sebagai bentuk pertanyaan kepada Nabi. Dan apakah kita ini nanti akan diadab dengan sebab apa? Ucapan yang kita katakan wahai Rasulullah. Ini menunjukkan adanya apa? Semangat sahabat itu untuk mempelajari dan mencari solusi di dalam permasalahan. Kemudian yang ke-11 adalah jawazu itlaqil kalimat wal aqwal ad-darija 'ala lisan wallati mushtahiratun 'inda al-arab wa hiya fi dhahiriha madhmumah lakin dhahiruha ghaira murad. Sakilat ka ummuk. Bolehnya untuk
menyatakan ya dan berbicara dengan pembicaraan yang sudah beredar di tengah-tengah lisan ya manusia, wallati mustahiratun indal Arab, dan yang terkenal di tengah-tengah bangsa Arab. Wa ya fi dhahiriha ya madhmumah, sedangkan secara zahirnya kalimat itu adalah tercela. Akan tetapi ya zahirnya itu bukan yang dikehendaki. Jadi ada ungkapan di tengah-tengah orang Arab itu yang secara zahir itu maknanya jelek, tapi orang yang mengucapkannya itu dipahami bukan sesuai dengan apa maksud zahirnya, hanya sebagai ungkapan untuk menggambarkan ekspresi sesuatu saja gitu ya, atau untuk intibah tadi, untuk membuat orang itu perhatian kepada apa yang diucapkannya ya, seperti dicontohkan di sini thaqilat ka ummuk ya, mudah-mudahan ibumu mati. Nah itu kalimat ya yang secara zahirnya itu tidak dimaksudkan, namun hanya sekedar untuk menggugah perhatian saja. Kalau di bahasa kita kayaknya nggak ada ya kalimat seperti ini. Nah, sekarang qawaid mustanbatatun minal hadits tasi wal 20. Siapa yang mau baca ini? Siapa? Oh gitu ya. Asar jam berapa sih? Oh belum mas, tidak apa-apa mas, ini diselesaikan dulu, ini sebentar kok kayaknya. Silakan. Ya. La ifrata wa la tafrita ya. Ya. La yu'akhidhu Thaqilat ka ummuka ya. Iya. Jadi kaidah-kaidah yang diambil dari hadis ke-29. Yang pertama qaidatun fil fauzi wan najah. Kaidah yang berkaitan dengan keberuntungan dan keselamatan. Yaitu ad-dinu wat tamassuk bihi yasirun liman waffaqahallahu litaisir. Ya, agama dan berpegang teguh dengannya, ya maksudnya mengamalkan, menjalankan agama ini adalah yasir, mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah berikan taufik kepadanya untuk mudah menjalankannya. Ya. Nah, untuk mencapai kemudahan ini ya dibutuhkan ya dua perkara, ya, yaitu firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Ya, untuk memiliki usaha nyata di dalam mewujudkan ibadah dengan selalu disertai isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak boleh seseorang itu ya fokus pada mewujudkan ibadah tapi melupakan tawakal dan minta tolong kepada Allah.
itu nanti ya yang terjadi adalah dia tidak akan bisa mencapai terwujudnya ibadah dengan baik, atau kalaupun dia mencapai terwujudnya ibadah itu akan disertai dengan ujub dan kesombongan. Ya, atau paling tidak akan bisa sampai pada tingkatan ekstrim hulu dalam menjalankan agama. Sedangkan seseorang minta pertolongan kepada Allah ini apa dibutuhkan ya untuk bisa mewujudkan ibadah dengan baik. Namun jika ini yang menjadi ya titik beratnya ya, sedangkan usaha dalam mewujudkan ibadah itu tidak seimbang dengan tawakal dan minta pertolongan kepada Allah, maka yang terjadi nanti akan berkurangnya semangat di dalam beribadah, akan menggampang-gampangkan. Fa in qala qailun kaifa natawaffaq fi hadat taisir, ya, apabila ada orang mengatakan bagaimana kita bisa mendapatkan taufik di dalam kemudahan ini, ya, nakul kita mengatakan fi umurin katsira aham wa itsnan, ya, di dalam ya perkara yang banyak, ya. Jadi sebab-sebab meraih kemudahan dalam menjalankan agama itu banyak, tapi yang paling penting kata Syekh di sini adalah dua, ad-du'a wal wasatiyah, ya, berdoa dan apa? Mengambil jalan mewujudkan agama itu pertengahan. Ai doa Allah azza wa jalla an yuyassira laka hadhil ta'ah, yaitu doa kepada Allah agar Allah memudahkan kamu untuk menjalankan ketaatan ini. Wal wasatiyah, ya, dan bersikap pertengahan dalam mewujudkan ketaatan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkannya, ya, jadi menyeimbangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini yang diterangkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Qaidatun Jami'ah, ya. Tadi yang saya setel tadi itu, ya, saya Abdul Razak tadi menjelaskan poin ini. Yang kedua, qaidatun fil lisan, ya. Kaidah di dalam menggunakan lisan. Allah Ta'ala la yu'akhidhu bilaghwil lisan, ya, Allah Ta'ala tidak akan menyiksa dengan sebab ya laghwul lisan, ya, ucapan lisan yang laghwun, tidak ada kesungguhan di dalamnya, ya. Tidak dimaksudkan ya secara sungguh-sungguh kepada suatu pernyataan itu tidak dihisab, ya. Seperti contohnya sabda Nabi tadi, sakilat ka ummuka, mudah-mudahan ibumu mati. Nah, itu kan ucapan yang buruk, doa keburukan bagi seseorang, kan gitu ya. Namun ini tidak dikategorikan kalimat yang dihisab oleh Allah dalam arti ditulis ya suatu dosa. Kenapa? Karena yang diucapkan ini bukan yang dimaksud secara zahirnya. Ini hanyalah menggunakan istilah yang beredar di tengah lisan manusia dengan tujuan yang berbeda dengan zahir kalimat, sehingga yang dilihat adalah tujuan zahir, tujuan dari mengucapkan kalimat itu, bukan dari apa zahir kalimat tersebut, ya. Nah, ini yang kita bisa sampaikan, ya. Terakhir karena insya Allah hari apa, Senin, ya, Senin, ya, antum sekalian akan mengadakan kepanitiaan, ya, penyembelihan hewan kurban, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa penyembelihan hewan kurban itu merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar agama Allah Ta'ala, ya. Baik orang yang berkurban maupun orang-orang yang membantu dalam proses terwujudnya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, pendistribusian dan semacamnya, ini semua masuk kategori orang-orang yang mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah mengatakan zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, demikianlah perintah Allah itu, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, ya, maka sesungguhnya ya hal itu bersumber dari hati yang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi manakala kita tergabung dalam kepanitiaan kurban, maka ini merupakan bentuk mewujudkan syiar agama Allah. Ya, Allah katakan tadi, orang-orang yang mau mewujudkan atau mensiarkan agama Allah ini, atau mewujudkan syiar-syiar agama Allah ini, itu adalah orang-orang yang bertakwa menurut Allah SWT. Ya, maka niatkan ikhlas karena Allah, dan sebagai wujud ta'awun alal birri wa taqwa, ya, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan semata-mata yang memiliki niat-niat yang lain.
saya pingin ya jadi panitia kurban itu supaya dapat bagian daging kurban. Nggak boleh seperti ini. Ya, karena apa? Daging kurban bukan upah. Ya, bukan upah. Ya mungkin Anda sebagai perwakilan mungkin Anda akan mengambil ya jatah yang wajar, misal gitu ya. Sebagai bentuk salah satu bagian pendistribusian daripada daging kurban itu, entah sifatnya sodako atau sifatnya hadiah, tapi bukan apa? Bukan bersifat itu merupakan jatah antum karena sebab apa? Karena sebab menjadi panitia, ya. Karena menjadi panitia ini tidak digaji, ya, tidak digaji dalam arti tidak diambilkan dari daging kurban yang berkurban tersebut. Ya. Jadi niatkan untuk bertakwa, mewujudkan ketakwaan kepada Allah, dan kita tahu bahwasanya takwa itu adalah kunci segala kebaikan. Ya, seseorang itu akan diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah dalam hidupnya jika dia mau bertakwa. Ya, Allah sendiri mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu, maka sesungguhnya itu tidak bersumber kecuali dari hati yang bertakwa kepada Allah. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa bukti ketakwaan kita itu salah satunya adalah ya terwujudnya ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam mewujudkan syiar agama Allah ini. Nah, sehingga dengan itu kita tergolong orang-orang yang bertakwa, dan Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya dan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian ya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan ya baginya ya kemudahan di dalam segala urusannya. Ya, belum lagi di situ ada nilai apa? Memudahkan kaum muslimin ya di dalam mewujudkan kebaikan. Sedangkan dalam hadis Nabi mengatakan apa? Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan ya urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkannya dalam urusannya di akhirat, ya. Al jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Jika antum sering memberikan ya kemudahan-kemudahan bagi kaum muslimin di dalam perkara-perkara mereka yang baik, maka tentunya Allah akan memberikan kemudahan bagi antum di dalam urusan-urusan yang baik pula, ya. Dan yang paling kita harapkan itu adalah kemudahan nanti di akhirat, ya, karena tidak ada sumber kemudahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjanjikan kepada siapa saja yang pernah memberikan kemudahan kepada kaum muslimin di dalam kehidupannya di dunia, Allah akan memudahkannya dalam urusan dunia dan akhiratnya, ya. Kemudahan yang paling kita butuhkan adalah di akhirat. Nah, ini merupakan apa? Kesempatan yang besar untuk kita bisa ya mewujudkan ketakwaan kepada Allah, sekaligus membantu kaum muslimin di dalam mewujudkan ketakwaan mereka ya dengan berkorban, ya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan membantu mereka dalam urusan pendistribusian dan hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan kurban mereka. Itu akan mendatangkan kemudahan bagi kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Jazakumullah khairan. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Jadi sekali lagi jangan termotivasi dengan sate gulenya gitu ya. Ya. Sate gulai itu ngikut saja gitu ya. Karena ada orang-orang itu yang memang berpartisipasi memang niatnya dapat daging. Iya, dulu waktu saya masih kecil gitu ya. Orang tua itu nyuruh saya, ayo datang ke masjid sana ikut potong-potong. Nanti supaya dapat daging. Atau nanti supaya nyate-nyate di masjid sama teman-temanmu. Nah, gitu. Nah, ini motivasi yang salah itu, motivasi yang keliru. Ya. Ini sudah habis ini. Ada pertanyaan? Asar jam berapa ya? Oh, 9. Iya. Iya.
Iya, sengaja. Lah ya dosa yang sengaja. Iya, iya. Nah itu beliau itu merekomendasikan cara agar Allah itu tidak murka itu kita langsung sedekah kan? Iya, Langsung. iya. Ibu benar. Tapi yang paling utama itu istighfar dulu. Iya, istighfar dulu. Dan sedekah termasuk dari bagian amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa tadi seperti yang disabdakan Nabi tadi. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kan ini. Kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa seperti air bisa memadamkan api. Dan ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, setelahnya dia dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha kan gitu ya. Dan salah satu yang terbaik adalah sedekah. Ya, sedekah ini banyak keutamaannya, ya. Nah, antum dalam hal ya ikut kepanitiaan kurban itu berarti antum juga mensedekahkan tenaga antum, pikiran antum untuk itu. Tentunya itu adalah kebaikan. Gimana Mas Yedi, mau tanya dah? Oh enggak. Kok kayaknya mau tanya ya? Kenapa? Ya enggak apa-apa. Memang dibuka sesi tanya jawab. Iya, iya. Bagaimana jika mungkin seseorang pada satu ketika itu dia mencanangkan satu amal soleh di satu waktu, kemudian di hari H itu timbul rasa malas sehingga dia itu tidak jadi beramal, atau ketika pada hari H itu ada aja halangannya. Iya, iya. Apakah tanda Allah tidak menginginkan atau memudahkan kita dalam beramal? Bisa jadi. Bisa jadi ada faktor yang lain yang kemudian faktor itu yang menjadikan Allah menghalangi kita untuk melakukan kebaikan itu. Oleh karena itu di dalam seseorang itu jika dia punya niat untuk berbuat kebaikan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau memiliki tekad untuk melakukan suatu amal, maka bertawakallah kepada Allah. Makanya tadi saya singgung bahwa untuk supaya terwujudnya ibadah dengan baik atau amal soleh dengan baik, itu harus menyeimbangkan firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada usaha, semangat, kerentek, keinginan besar untuk beribadah, mewujudkan amal soleh, tapi harus ada isti'anah di situ, minta pertolongan kepada Allah. Karena apa? Karena seperti itu kondisinya. Kalau seseorang ada niat, keinginan besar untuk melakukan amal kebaikan, ketika dia akan menjalankan kebaikan itu, ternyata ada saja hal-hal yang merintanginya. Bisa jadi karena dia lupa dengan apa tawakal dan isti'anahnya kepada Allah, sehingga Allah menghalanginya. Seakan-akan Allah ingin menegur bahwa usaha sebesar apapun yang kamu inginkan untuk mewujudkan kebaikan, kalau kamu tidak minta pertolongan kepadaku, maka hasilnya seperti ini. Nah gitu. Tapi ada juga orang yang terlalu besar harapannya, tawakalnya dan seterusnya, tapi kerentek dan semangat untuk mewujudkan amal solehnya itu kurang. Ini pun juga tidak akan terwujud. Ya, seperti orang yang punya harapan lebih besar tapi tidak ada rasa dorongan untuk mengejar harapan dan keinginannya itu, cita-citanya itu. Jadi menjadi angan-angan kosong kan begitu. Akhirnya juga nggak jadi juga kan, tidak terjadi juga dengan munculnya rasa malas kan itu. Kan ada orang mengatakan begini, ya kalau memang Allah ya menolong saya, ya memang saya berharap Allah menolong saya, tapi ya kalau memang sudah tidak ditolong sama Allah ya gimana lagi, nah kan gitu ya. Itu kan sudah kesannya kan tawakal yang over, tawakal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mengarah kepada angan-angan.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya risalah tentang ini. Qaidatun apa tadi itu saya download tadi. Mana tadi ya? Qaidatun jami'atun fi tauhidillah wa ikhlasil wajhi wal amali lahu ibadatan wa isti'anatan. Intinya beliau menerangkan dalam kitab ini itu adanya keseimbangan antara mewujudkan iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Satu lagi mungkin. Nah, ini sudah muadzan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.